Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam Sapaan Rohani GKJ Cakraning Ratan pada saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun apapun yang terjadi atas kehidupan kita akan senantiasa bersyukur. Saat ini kita akan bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang menyapa. Pada saat ini saya akan melanjutkan yang kemarin ketika saya menyapa dengan judul Iman di Waktu Sulit. Nah, saat ini kita akan iman artinya percaya dan taat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur dan terima kasih ya Bapa, bila pada saat ini kami boleh bersama-sama hendak belajar mengerti akan kehendak-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu berupa berkat, baik itu berupa semuanya yang baik dan buruk. Semuanya itu adalah Engkau anugerahkan kepada kami untuk mendidik kami semakin hari semakin bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang iman adalah artinya percaya dan taat. Kita akan belajar dari Ibrani 11 ayat 1, yaitu saksi-saksi iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya kembali ulangi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan setiap hari akan firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu kita akan senantiasa dikuatkan bagaimana keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 11 tadi, itu ditulis tentang saksi-saksi iman, bagaimana Abel memberi korban yang terbaik dan sebagainya, bisa dibaca selanjutnya. Jadi, dengan iman kita bisa senantiasa dikuatkan. Dan dari saksi-saksi iman yang kita baca pada saat ini, mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan dalam segala sesuatu, segala situasi. Dan karena iman, mereka mengalami penggenapan janji Tuhan. Iman berarti percaya meski belum melihat. Apakah kita tetap percaya pada Tuhan ketika dalam situasi yang sulit Tuhan belum menolong kita? Ketika kita berdoa memohon pada Tuhan setiap saat. Tapi kenapa kok sampai saat ini belum juga Tuhan mengulurkan tangan kepada kita untuk menolong kita? Kita akan senantiasa percaya kalau kita punya iman yang senantiasa membuat kita percaya akan kekuatan ataupun pertolongan Tuhan. Apakah kita akan seperti Thomas? Seperti Thomas yang percaya ketika sudah ada buktinya? Tentu tidak ini.
Tentu tidak, kita akan percaya walaupun kita belum lihat buktinya. Kita lihat Nuh. Nuh diperintahkan Tuhan membuat perahu atau membuat bahtera. Karena Tuhan hendak menghukum umatnya dengan air bah. Nuh saat itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun ia belum melihat tanda-tanda karena waktu itu langit cerah, tidak musim hujan. Tetapi Nuh tetap membuat perahu itu. Bahkan Nuh harus mengalami pergumulan yang bukan sedikit. Karena dia dicemooh orang, dianggap sebagai orang yang tidak waras. Di tengah-tengah kota, Nuh membuat perahu. Kalau itu di pinggir sungai atau di pinggir pantai, itu bisa dimaklumi. Tetapi Nuh membuat perahu atau bahtera itu di tengah-tengah kota dan dalam cuaca yang tidak musim hujan. Tetapi Nuh tetap taat membuat perahu itu atau membuat bahtera itu. Kenapa? Karena Nuh taat akan perintah Tuhan, walaupun dianggap bodoh oleh orang lain. Iman adalah iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, seperti yang saya contohkan tadi Nuh. Di cerita di Alkitab bisa Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian membacanya. Banyak orang Kristen saat ini menuntut kepada Tuhan untuk segera menjawab doa-doa yang dinaikkan atau doa-doa yang dilantunkan. Bisa segera menyembuhkan yang sakit, memulihkan ekonominya, dan melepaskan mereka dari segala kesulitan. Tetapi mereka tidak mau taat melakukan kehendaknya. Dan kita tahu bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Pada saat ini kita bersama-sama mengalami badai COVID yang sampai saat ini belum selesai. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tetap taat akan perintah Tuhan melalui pemerintah untuk bisa segera menyelesaikan masalah-masalah ini. Biarlah kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita yakin dengan iman kita, karena iman adalah ketaatan kepada Tuhan. Dengan iman kita akan bisa melewati semuanya ini. Percayalah, percaya dan taat itu kuncinya. Jadi kita akan melalui semuanya ini dengan ketaatan kita pada Tuhan, dan kita yakin Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dikasihinya mengalami hal-hal yang sulit. Walau sesaat ini kita sedang mengalami kesulitan, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkannya. Dan kita akan tetap bersemangat untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita bisa melewati badai yang saat ini sedang melanda kita. Dengan ketaatan dan iman, kita akan bisa melewatinya. Shalom, selamat berjuang dan semangat, kita tetap semangat. Tuhan memberkati.